Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sarusiam, marhaban ya Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sarusiam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wal asri innal insana lafi husr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassabil haq wa tawassabish sabr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Inilah salah satu penting kita akan menggali rohani, gimana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkan Quran, juga dimana kita Quran ini sebagai hudan, perlu kita mempunyai kiat-kiat tertentu dalam satu tahun ini. Contoh, apa yang kita sudah lakukan dari sholat, puasa, zakat tahun lalu, sudahkah kita introspeksi diri? Bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan menjelang bulan Ramadan ini, kiat-kiat yang kita sudah lakukan, itulah bagaimana rasanya datang bulan suci Ramadan, kita mensucikan jiwa kita dan juga mensucikan pikiran kita, karena kitab yang suci yang kita akan baca adalah sebagai hudan untuk kita semua dalam menggapai bagaimana kita mengerti tentang tata kehidupan mengenal Allah dan Rasul-Nya. Inilah salah satu kita lihat pertama bulan Ramadan, masjid penuh, musola penuh, di perkantoran oke. Kenapa tiba-tiba di pertengahan melalui melemah? Karena mereka tidak banyak latihan. Contoh kita lihat kalau kita ibaratkan bagaimana kita sparring partner, bermain bola tanpa latihan, kita main apa saja tanpa latihan. Akhirnya kita kelelahan karena fisik kita tidak pernah kita olah, fisik kita tidak pernah kita latihan. Contoh dengan sunnah puasa, Senin Kemis. Kemudian kita bangun malam qiyamul lail. Apakah ini kita lakukan? Karena giro kita ini masih nafsu. Sehingga pada suatu saat di pertengahan kita kehilangan energi. Yang berikutnya adalah kita tidak memahami tentang apa yang kita baca di sholat tarawih, tentang apa yang kita sehingga kita tidak mengerti bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa. Kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Allah, sehingga kita lelah. Dari pandangan sisi syariat, memang manusia terkadang hanya sebatas haus dan lapar. Setelah itu selesai. Pandangan tasawuf adalah bagaimana kita puasa, dapat kita bisa bermakrifat pada Allah, mengenal hakikatnya. Dari tujuan puasa ini kita dapat bermuraqabah, sehingga dari mana muraqabah ini sehingga kita bermusyahadah. Muraqabah artinya kita langsung merasakan Allah melihat kita. Dari musyahadah apa yang kita lakukan, kita bisa merasa ini loh kita seorang hamba. Di tasawuf digali itu dari hasil puasa ini membawa innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassabil haq wa tawassabish sabr. Sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan itu, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung dan menjadi bagaimana role model baginda Rasulullah SAW dengan uswatun hasanah, bukan hanya sekedar syariat. Inilah syariat yang kita kembangkan tidak salah, tetapi tidak mencapai pada konsep marifat. Akhirnya ibadah-ibadah kita tak kalah pada kita menjelang akhir Ramadan, apa kita bisa rasakan? Akhirnya begitu takbir menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kita bisa rasakan dari getaran itu? Karena kita hanya sekedar syariat, mengikuti orang-orang syariat. Akhirnya kita, inilah pada kesempatan hari ini, menjelang bulan suci Ramadan ini, yuk kita kembali. Tasawuf itu artinya bicara tentang konsep moral, sosial, dan etika akhlak dalam rangka bagaimana hubungan kita kepada manusia, hablum minas, dan hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengerti diri kita ini adalah menjadi bagian daripada sifat-sifat Allah. Ya, inilah rasa di hati itu adalah kebutuhan kita dalam rangka menyehatkan diri,
bermakrifat kepada Allah dengan rasa kita adalah pertama musyahadah, penyaksian kita dengan konsep Allah berikan kita pada tubuh kita ini sebagai makhluk yang diciptakan, sehingga kita mengerti apa perintahnya dan bagaimana larangannya. Sehingga dari rasa itulah ketimbul kepada keinginan. Apa yang kita inginkan dari rasa puasa ini, dari rasa tasawuf, ingin kita bermakrifat pada bagaimana akhlak itu bisa kita lakukan itu. Sifat-sifat makrifat itu sifat yang maujud, pada akhirnya kita temukan juga bahwa ternyata hasil puasa itu dapat bisa membawa hana, yaitu pada sifat-sifat Allah yang maujud, sehingga kita dapat bisa rasakan dari puasa ini adalah pendidikan yang tertinggi adalah umat Nabi Muhammad SAW akan mengenal dirinya, bagaimana saudaranya, dan bagaimana mengenal bangsa negaranya, sehingga dari puasa ini betul-betul kita bisa merasakan hablum minanas dan hablum minallah secara langsung kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kejujuran, kesabaran, keikhlasan dalam membawa agama dan juga dalam mencintai konsep negara kita, di mana negara kita mempunyai adalah wawasan negara kita adalah teritorial, sehingga kita bisa mengatakan NKRI bagian dari ketuhanan yang Maha Esa, sehingga pada akhirnya puasa itu menghasilkan sila kelima adalah keadilan sosial. Itulah rasa orang-orang tasawuf itu betul-betul bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di dunia ini. Tak kala kita berbagi kasih sayang kita dari puasa ini, berarti kita tidak harus serakah, sehingga dari puasa ini melatih diri kita adalah betul-betul merasa qanaah atau cukup apa yang diberikan oleh, bersyukur atas rahmat yang Ia curahkan kepada kita. Inilah kalau kita mau bermakrifat, ya kita lihat dulu bagaimana akhlak Rasul kita Muhammad SAW sesuai dengan hadisnya yang mengatakan innama bu'istu liutami mirka akhlak. Orang yang bermakrifat itu pari berakhlak Allah, karena akhlak Allah inilah maujud pada sifat-sifatnya seperti sifat sabar, sifat rahman rahim, dan segala-galanya itu adalah orang-orang yang memahami konsep makrifat. Jadi kalau ada orang makrifat, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlaknya Allah, ya susah kita bermakrifat, karena makrifat ini adalah mengenal Allah dengan segala sifat, karena zatnya itu laisa kamitslihi syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, tapi sifatnya itu maujud. Coba maujudnya ada pada diri kita seperti sini, basoriyah, sami, mutakalim, sifat rahman rahim. Setelah sifat itu baru sampai di mana implementasi makrifat itu. Makrifat itu pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah makrifat itu sifat pada akhlak Allah, yaitu di dalam diri Rasulullah adalah lakon kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjallaha wal yawmal akhir. Itulah salah satu sifat Allah di dalam diri Rasulullah maujud. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana uswatun hasanah memarifati Allah itu adalah melalui sifat. Bukan berarti orang makrifat itu diam diri, tidak bekerja, tidak apa, cuma zikir aja, bukan. Makrifat Allah itu adalah bagaimana dunia ini kita cari sebanyak-banyaknya, dunia yang kita dapatkan, dari harta, jiwa, dan raga ilmu, semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Ya pengajaran, sifat kasih sayang terhadap orang lain. Itulah yang bilang sholat adalah bagian dari tiangnya agama, sehingga kita tahu dari sholat itu apa, menguraikan sifat-sifat Allah dari mulai alhamdulillah, sehingga pada itu kita diajarkan oleh Allah marifat inna sholat watu zakat. Dari zakat itu timbal kasih sayang. Nah, inilah yang kesempatan pada bulan Ramadan. Kenapa zakat digalakan? Karena dari situlah kita mengerti bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan sifat kasih sayang dari uluran tangan kita. Inilah rasa marifat itu. Bukan karena enak sendirian di gunung, bukan seenak sendirian kita mempunyai harta, tetapi bagaimana orang bisa menikmati. Nah, inilah salah satu di majlis kita ini. Lihat bagaimana masjid yang indah, tanah yang luas, dirasakan oleh semua pada murid-murid kita. Bagaimana dia merasa senang, dia merasa indah sholat, dia merasa khusus sholat. Semuanya kita punya fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu melalui sifat-sifatnya yang maujud, baik melalui Al-Qur'annya yang suci, baik melalui nabinya yang diutus, sehingga dari kasihnya yang diutus, sehingga itulah rasa marifat, itulah bukan karena sakti, tetapi karena tadi merasa tawadu kepadanya, merasa juga bersyukur, dan dia sabar, sehingga apapun yang dia lakukan hanya mencari ridho Allah. Kalau Allah yang sudah berlandung kepada Allah, tidak ada yang takutin, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itulah rasa orang makrifat. Sehingga dari situlah timbul orang itu banyak manfaatnya. Tidak usah meminta-minta, tidak usah apa yang lainnya, tidak usah takut yang lainnya. Nah, kesempatan hari ini, lihat hari ini, dunia ditantang oleh sebuah, yaitu corona. Bagaimana corona dunia ini ditantang? Tidak bisa yang membaca, karena Allah memberikan ajab, karena manusia terlalu sombong, tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Lihat energi yang dikasih.
makanan yang diberikan, oksigen yang dikasih oleh, tapi mereka ateis. Mereka juga tidak mengarah. Lihat apa aturan Allah di negeri bangsa kita ini. Kita lihat banyak orang pintar. Begitu mereka datang jabatan, di kepalanya ada Al-Quran. Setelah beliau jabatan, Quran dia tinggalkan. Sehingga pada akhirnya pada hari ini, kita menjelang bulan suci Ramadan. Bagaimana diajarkan kita marifat Allah. Padahal tidak ada siapapun yang mengawasi. Kenapa kita tidak berani makan di dalam. Tidak ada yang mengawasi. Kok kita tahu, nah bulan Ramadan ini sebenarnya bulan ma'rifatullah. Adalah tidak ada pengawasan dari manusia. Ayah dan ibu kita tidak mengawasi, pemerintah tidak mengawasi kesadaran kita. Bagaimana kita jujur kepada Allah, itulah saatnya kita bermusyahadah. Sehingga kita bermusyahadah pada diri kita. Kita bermuraqabah karena Allah melihat kita. Inilah rasa marifat dalam kesempatan Ramadan inilah. Yuk umat muslim, khususnya bagi Majelis Zikir As-Samawat, mari kita gapai di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh suci dengan kesucian jiwa. Kita membaca Al-Quran yang suci. Kita mengenal Allah Zat yang Maha Suci. Maka sucikanlah jiwa kita demi keutuhan berbangsa bernegara. Demi keutuhan NKRI. Maka kita berdoa di bulan suci Ramadan. Semoga wabah corona yang membawa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia sudah banyak terlalu ingkar dengan apapun yang ia lakukan. Coba lihat di negeri bangsa kita. Semua para pejabat dan kebanyakan para pejabat ongkang-ongkang kaki dari hasil rampokannya. Sehingga mereka begitu teganya mengambil uang rakyat, mengambil uang negara. Sehingga pada waktu lansia mereka menjerit, minta pertolongan sama Allah. Inilah azab yang Allah berikan pada kesempatan di dunia ini. Maka kita berharap dari bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, mari semua seluruh umat muslim kembali introspeksi diri, back to basic Al-Quran. Baik, kisi-kisi inilah sebagaimana pesan pemerintah, beribadahlah di rumah. Jangan pulang kampung, segala macam, itu himbauan pemerintah. Apakah kita di rumah juga tidak bisa bermarifat padahal tidak bisa ibadah? Maka kita ibadah. Satu, cari bagaimana nasihat guru dalam ibadah-ibadah yang sebenarnya. Cari mursyid. Apalagi kita di dalam Majelis Zikir As-Samawat ini, kita sudah berikan bagaimana riado-riado yang kita lakukan selama di Majelis Zikir As-Samawat ini. Buat jamaah yang khusus di luar sana, belajar makanya cari seorang mursyid. Jangan hanya sendiri-sendiri. Karena tanpa mursyid, antum susah dibimbing. Apalagi ibadah-ibadah. Kisi-kisi jamaah sekarang ini dengan corona. Apakah Anda bisa ibadah lebih khusyuk di rumah? Dan kita lah punya di sinilah. Makanya kita bikin tempat yang indah seperti ini. Sehingga Majelis Zikir As-Samawat ini menyediakan bagaimana jauh dari keramaian. Berapa tempat yang kita harus lakukan, semuanya terpisah dan tidak berkumpul. Yuk masyarakat, di dalam corona inilah kita beribadah di rumah, tapi cari pembimbing. Kalau ibadah di mana ya, tanpa guru Anda sulit rasanya akan bisa bertahan beribadah baik. Karena tanpa guru kita tidak belajar dengan siapa. Akhirnya hawa nafsu. Mari Quran jadikan imam. Quran jadikan, bawa catatan, bawa buku. Apa yang saudara dapatkan di dalam Al-Quran petunjuk. Setelah petunjuk siang, boleh kalian punya referensi, cari di mana. Cari dari buku mana saja. Kalau enggak, kalau tidak punya mursyid, maka Anda cari referensi. Kalau Anda punya mursyid, kembali lagi back to basic pada Quran. Tanya guru, insya Allah mudah-mudahan. Inilah salah satu kiat ibadah. Walaupun ujian seperti ini kita diuji oleh Allah. Sudah sampai ke neraka. Ujian ajab seperti ini, kita lebih bergerakkan diri pada Allah. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan pada kita kesempatan, bumi yang luas, rumah yang indah. Kalau hari ini kita punya rumah baik, enak kita ibadah. Mungkin orang komprekan, punya rumahnya baik, ada AC-nya, bisa ibadah. Lah kalau yang dikontrakan, mau kemana mereka ibadah? Berisik. Maka carilah tempat-tempat yang baik, datangilah tempat-tempat yang baik untuk kita merenung dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan rahmat Allah, kita di As-Samawat punya tempat yang baik. Anda datang di tempat ini, Anda berjauhan, dan Anda tinggal pilih mau jarak semeter, mau jarak 5 meter, Anda tidak berkumpul, cari seluas ini. Anda mau di mana? Insya Allah mudah-mudahan. Itulah kenapa Allah persiapkan di majlis kita ini punya lahan indah. Dan sebesar ini dalam rangka kita bagaimana ujian dan cobaan dari corona ini sehingga kita punya lahan yang seluas ini. Anda bisa lihat bagaimana saya siapkan tenda. Anda bagaimana saya siapkan yang namanya rumah-rumah ibadah yang banyak. Yuk kita bergegas. Khususnya bagi Majelis Zikir As-Samawat. Jangan
dari keadaan ujian seperti ini, kita jauh dari Allah. Kalau kita jadi dari Allah, ajab semakin besar, ajab semakin. Tapi ayo kita padamkan, jangankan pula corona, janganlah COVID-19, kepada orang-orang takwa, api neraka pun padam. Kenapa dengan api neraka padam? Karena Allah bilang, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya aku Allah Tuhanmu bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang yang berbuat kebaikan. Dari itulah kata Allah, kalau mau beruntung, kembali wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Inilah mari kita bawa keyword ini, kunci ini, ayat kursi dan surat Al-Asr ini menjadi bagian kehidupan kita, jangan sampai rugi. Semoga rahmat Allah menjelang bulan suci Ramadan, kita pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bawa junjung tinggi konsep ideologi kita cintai Al-Quran, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga inilah rahmat kasih sayang Allah menjelang bulan suci Ramadan. Selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Syahrul Syam, Syahrul Mubarak. Semoga dengan rahmat Allah diberikan keberkahan oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam merdeka, NKRI harga mati. Demikianlah apa yang saya sampaikan, uraian dari pertama sampai akhir. Semoga rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Majlis Zikir As-Samawat, atas nama pimpinan Majlis Zikir As-Samawat Kiai Sadi Al-Batawi, mengucapkan selamat berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Semoga dari ujian corona yang sedemikian ini kita tetap istiqomah membawa dan visi dan misi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga bertambah dengan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.